kalau dia tidak dalam kondisinya sekarang, dia pasti jadi lebih brengsek sih. Dia asli. Wah, lo kalau kenal dia as a person ya. Dan itulah kesetaraan yang sesungguhnya. Dia itu di musik kaumnya sendiri. Exactly. Iya. Dia di kaum disabilitas dia juga bukan. Dia kayak the anti-hero. Harga yang harus dibayar menurut gue dia dibenci Gen Z ya. Dia dibenci Gen Z. Dia dibenci Gen Z. Padahal pengen nyari jodoh Gen Z ya. Kita main Ya, Honest oke. Opinion. Oke. Yes. Jadi nanti gue akan menyebutkan nama-nama Ya. dan kalian memberikan opini. Dan mungkin Ya. nama yang gue sebut ini adalah komedian. Jadi mungkin kalian bisa juga kayak cost of them. Oke. Kayak hal yang harus mereka bayar. Siapa saja sih orang-orang yang tersinggung akan nama-nama yang gue sebut ini. Oh, Ya. boleh. Ya. Atau harga yang harus mereka bayar lah paling tidak ya. Oke. Untuk jadi di posisi saat ini. Yes. Siap. Oke. Ayo. Kita tuh dari tadi pembicaraan make sense gak sih sebetulnya? Ya, paling banter nanti kita cuma jadi orang yang keren di pala sendiri tuh. Iya. At least. At least orang nanti ngeliat anjing apaan sih ini dua orang gitu. Paling kayak gitu. Tapi di dalam ruangan ini setuju semua. Ini keren banget ya. Oke. Ya, Kita ayo. main Honest Opinion yang pertama. Nama ini udah pernah diajukan ke Adri. Dustin Tiffany. Wah itu. Wah anjing ini. Oke, ini fun fact. Lo kalau pengen tahu misalnya kan dalam bela diri itu kan lo udah melupakan jurus dan one with the body kan. Nah, Dustin Tiffany itu udah satu dengan komedi dia. Dia udah Betul. dia udah di titik-titik yang kayak Dia itu udah mau di effortless breakdown. funny. Dia udah Breakdown effortless. rumusnya apa ya udah nggak bisa loh. Gak bisa. Nggak bisa. Oke, ini sedikit fun fact. Jadi dulu pertama kali intinya kita udah nemu Dustin. Jadi Dustin itu kan ketemunya kan dari siaran radio gua sama Muslim. Dan sebelumnya dia itu adalah quiz hunter. Jadi dia kayak selalu komen di setiap radio. Dan dia bahkan sudah pernah syuting sama Danang Darto Ya ya. di The Benar. Comment. Oh ya, di komen. Di The Comment dulu banget. Dan akhirnya kita ketemu sama gua sama Muslim. Terus dia udah gede banget, dia mau masuk manajemen Majelis Lucu Indonesia. Nah, Dustin ini kan bisa kita bilang orang yang gua nggak akan bilang berkebutuhan khusus ya, karena itu kan perlu klinik Ya. diagnos. Tapi kan dia berbeda lah. Lo tau nggak pertama kali orang yang against Dustin to join manajemen kita siapa? Ini Wah. Adriano Colby. Dan alasannya make sense. Lo kasih tahu. Ya nggak, gue waktu itu kita agak dilematis kayak ini pengeksploitasian apa gimana ya jatuhnya? Maksudnya tapi itu harus harus punya dipikirin. moral stance yang benar. Kita harus punya moral stance yang benar. Dan kita akhirnya ketemu moral stance-nya. Moral stance-nya adalah kalau dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan juga keluarganya, berdiri atas kakinya sendiri, who are we to judge? Benar. Who are we to tell? Everybody yang mau bilang kayak lo tuh mengeksploitasi semua, dan Emily sering kena ini kayak lo mengeksploitasi orang cacat apa gini-gini. Oke, pertanyaan baliknya adalah berapa orang cacat yang lo hidupin gitu. Itu lo pernah nggak menghidupi ini? Paling nggak kita bisa dengan bangga kita menyediakan platform itu gitu. Iya. Paling nggak. Dan akhirnya Kalau nggak ketemu jawaban itu nggak berani. Takutnya kalau diserang anjing kita jawab apa ya gitu. Dan akhirnya Dustin, kita juga bisa cukup bangga setelah Dustin tuh terkenal banget, barulah muncul orang-orang yang senada dengan dia dan bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi gua rasa sih Dustin tuh salah satu pembuka pintu di genrenya loh menurut gua. Tapi ini lu tadi ngomongin cost of being funny. Ini the toughest thing tentang ketersinggungan. Gue boleh ngomong dengan nada yang seperti ini gitu dan selalu ngerasa anjing ya juga ya si Adri ada angle bahwa dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri apa-apa. Tapi bisa aja loh dari sudut pandang yang lain gini. Emang gue segitu berkebutuhan khususnya? Enggak, gue baik-baik aja gitu. Iya, bisa juga. Itu susahnya ketersinggungan. Jadi statement tadi pun selalu punya celah. Dan kita percaya kenapa acara The Cost of Being Funny itu keluar, kita percaya bahwa setiap angle itu pasti ada ketersinggungan. Iya. Karena dia makanya kalimatnya I took offense. Jadi dia taken bukan given. Iya. Kalau di Dustin, kira-kira dia kan tadi lu bilang udah menyatu dengan komedi, tapi Iya. cost yang dia Oh dia banyak orang nggak sadar bahwa Dustin itu bukan karakter. Jadi orang nyangkanya dia berkarakter. Jadi kirain dia lagi act out. Jadi banyak lah kayak misalnya kerja sama siapa. Apa ntar Dustin gini aja. Nah karena di Dustin ini bukan karakter, dia nggak paham bahwa ini, dan jadi kalau dia mengekspresikan dia capek, dia keberatannya itu juga kita benar-benar harus benar-benar bisa melihat. Oh dia udah nggak nyaman ya harusnya, dan harus kita yang bantu, karena kalau
pihak yang diajak kerjasamanya nggak aware, itu akan dipush terus di tempat yang dia nggak Betul, nyaman. Dan karena itu baru jadi ya di eksploitasi. mata orang awam semua tindakan Dustin tuh artinya iya. Iya. Padahal kalau kita sudah cukup kenal dia, ada loh dari body language dia, dari cara dia berbicara, maksudnya enough is enough gitu. Nah orang tuh nggak bisa bedain dia yang Itu costnya Dustin. itu costnya Dustin. Dan kalau misalnya lo ada kesempatan, coba undang Dustin ke Rewind. Dia sebenarnya such a beautiful soul, kayak Forrest Gump tapi nggak separah Forrest Gump aja sih menurutku. Lo tau kan ya anjir dia mau kemana. Tapi dia kayak Forrest Gump loh sebenarnya. By the way dia udah pernah diundang dan iya, gue setuju. Iya dia kayak Forrest Gump aja. Maksudnya beautiful soul. Iya dia beautiful soul. Dan gak apa-apa juga kalau lo setuju dia Forrest Gump, lucunya kan, dari segi lucunya kan, bukan dari segi spesialnya. Oke. Who else? Dani Aditya. Oh, udah dari itu mah. Wah gila sih dia sebenarnya pinter loh. Iya. Dia sebenarnya. Lo kenapa harus pakai sebenarnya sih? Enggak karena kayaknya orang tuh biasanya kalau pinter tuh lu, Coki sebenarnya pinter loh gitu. anjing sih bener juga ya. Dia tuh menurut gua gini ya. Kalau dia tidak dalam kondisinya sekarang, dia pasti jadi lebih brengsek sih. Dia asli. Wah, lo kalau kenal dia as a person ya, dia tuh orangnya ngehe banget loh. Orangnya ngehe banget loh. Dan ngehenya tuh yang jahil gitu loh. Iya, Dan kadang tuh saking kita udah deketnya, kita juga kalau denger ide-ide di kepala dia, kita anjing pantesan lo kondisi lo begini, lo jahat banget anjing. Kita tuh sampai mikir kayak gitu karena lo harus kenal sama orangnya, lo harus tahu di obrolan biasa tuh dia ngomong apa, lo akan tahu anjing nih orang gila juga gitu loh. Dia tuh sengehe itu. Dan itulah kesetaraan yang sesungguhnya. Lah iya bener. Karena menurut gua menspesialkan orang tuh juga menurut gua ya itu mah standarnya SJW itu yang menurut gua menyebalkan gitu, bersikap moralis tinggi gitu. Karena kalau memang lu merasa setara, lu harusnya bisa kata-kataan bareng gitu, terlepas dari apapun kondisinya mereka gitu. Ada cerita siapa namanya kalau nggak salah Oscar Petrosius, apalah susah belakang nama. Dia orang Afrika Selatan. Dia seorang Blade Runner. Blade Runner tuh yang Blade Runner yang kakinya nggak ada terus pakai blade gitu jalan lari. Itu ceritanya ada perempuan dibunuh di apartemennya dia. Itu nyari 2 bulan nggak ketemu siapa pembunuhnya, gara-gara semua orang nyangka dia kan nggak ada kakinya, nggak mungkin dibunuh. Tapi yang ngebunuh dia. Ya itulah kalau SJW mencari keadilan. Benar. Gak bisa semua orang tuh harus diperlakukan sama gitu. Sama extent gitu loh menurutku. Dengan keadaan dia seperti itu, jadi Kosnya sih menurut gua banyak orang yang akhirnya nggak sadar bahwa yang diucapkan tuh sebetulnya sangat berisi gitu. Sangat berisi satu. Dan yang kedua adalah ini dia pernah spesifikly cerita sama gua, Dri. Jadi karena dia itu komedinya agak berbeda dengan para aktivis lain. Yang dia itu di musik kaumnya sendiri. Exactly. Dia di kaum disabilitas dia juga bukan. Dia kayak the anti-hero. Di anti-hero karena message-nya tuh agak sedikit berbeda. Ya kayak misalnya gua kenapa harus dipanggil difabel? Saya cerebral palsy ini susah ngomong difabel. Cacat aja 2 suku kata. Menurut gua kayak wow, that's amazing. Karena yang pasti pengusung difabel itu orangnya nggak cacat, yakin gua. Kalau dia ngecek dulu, dia mungkin deh. Ya kayak satu contoh yang dia bahkan sama golongannya sendiri aja agak berdebat itu mengenai penyebutan difabel dan cacat aja. Kalau dia as a person lebih suka dipanggil cacat karena itu memudahkan dia secara vocabulary aja gitu. Dan gitu-gitulah, harga yang harus dia bayar adalah nggak didukung sama majority of teman-teman dia sendiri. Menarik tuh. Oke, selanjutnya sastra Silalahi. Wah. Sebetulnya kalau sastra tuh cost-nya apa ya? Cost-nya jadi gini, dia suka di misunderstood, mocking skena-skena aja sih menurut gua sih. Saat ini sih yang terlihat jelas itu ya. Banyak orang-orang yang merasa bahwa skena tertentu adalah hidup mereka, tidak nyaman kalau berkonten dengan sastra karena seolah-olah kayaknya sastra tuh mocking skena-skena tertentu gitu. Padahal dia pengen masuk skena itu loh.
Ya itu kosnya sastra. Kosnya sastra sih itu. Dan gua rasa kehebatannya sastra adalah awareness-nya dia tentang current issue tercurrent ya. Dia tuh saking currentnya, kalau ada satu isu dia bisa 2 jam 3 jam kemudian bikin konten tentang isu itu, dan dia bisa milking 3 atau 4 konten gitu. Dia gila banget. Tapi harga yang harus dia bayar adalah satu ya, jadi banyak orang yang tidak nyaman dengan sastra, bahkan misunderstood jokes-nya dia gitu. Dan itu bikin dia cukup ketar-ketir karena sebenarnya betul kata Adri, dia tuh pengen loh sebenarnya jadi bagian dari skena itu sebenarnya. Kasian loh sebenarnya. Karena kalau lo tahu kan dia nggak terlalu jauh beda sama Oza kan. Tapi Oza kan pengetahuan skenanya lebih dalam kan. Kalau sastra sebenarnya pengen jadi bagian. Itu adalah cara dia kayak hey I'm here gitu loh sebenarnya. Oke. Tadi selanjutnya nama yang disebut Oza Rangkuti. Nah silakan. Oza tuh apa ya? Harga yang harus dibayar menurut gue dia dibenci Gen Z ya. Dia dibenci Gen Z. Padahal pengen nyari jodoh Gen Z ya. Ternyata banyak padahal-padahalnya ya dari kos ini. Iya. Padahal sebenarnya dia pernah ngomong kok. Nggak tahu ya sama kita. Oza tuh gara-gara trademark joke-nya dia, jadi dia nggak diterima di kiri, nggak terima di kanan gitu, sama milenial nggak masuk, sama Gen Z apalagi. Iya. Dibanding sastra agak sedikit lebih mahal sih harga yang harus Oza bayar. Kalau sastra kan mungkin yang musuhin dia skena, kalau ini satu generasi. Sama awal-awal mungkin satu tempat, satu daerah, Jaksel. Iya, Jaksel. Iya, padahal dia nggak ada yang padahal harmless banget. Nggak personal loh. Semua jokes dia tentang Gen Z, tentang Jaksel itu nggak personal. Bahkan sesimpel itu adalah sesuatu yang menurut dia paling gampang di crafting aja, secara penulisan jokes gitu. Cuman karena memang akhirnya reaksi orang itu sangat menarik, itu memancing dia untuk nge-craft balik gitu. Ya, nah tapi sampai sejauh ini sepertinya harganya masih cukup, masih bisa dia tanggung gitu. Masih bisa dia tanggung. Nggak tahu deh ke depannya gimana. Iya. Tapi by the way dia pernah datang ke sini terus sorry Za, gue ngomong ini tapi secara off-air dia ngomong gini. Menurut gue part yang menarik. Jadi dia ngerasa orang-orang yang ngecaci dia tuh jadi kayak pertanyaan balik. Kayak kenapa gue harus kayak gini ya? Kenapa gue nggak bisa kayak contoh Arif Berat aja yang lovable? Mungkin pertanyaan jadi lebih kayak apakah ada type of komedi lain yang lo nggak harus punya cost sebesar Coki misalnya, punya cost sebesar Oza misalnya? Sebelum kita jawab itu, karena tadi lo sebut Arif Brata tuh costnya juga cukup besar loh. Dia pernah dipukul orang. Oh iya, dia pernah disamperin orang, betul. Dia pernah dipukul orang loh karena jokesnya bercandain kampung tertentu lah gitu. Yang kalau kita lihat sih sangat harmless loh sebenarnya. Tapi for whatever reason ternyata ada yang sangat tersinggung sampai mukul dan ludahin. Ini gua garis bawahin ya, mukul dan ludahin loh gitu. Jadi Will Smith Indonesia itu kampung yang dibercandain Arif Brata tuh yang digampar dan ngeludahin. Siapa ya kalau ngejawab pertanyaan lo yang lovable siapa ya? Hifzi? Hifzi mungkin ya. Hifzi mungkin. Tapi gini, lu ngomongin cost kan? Ya. Lu ngomongin cost. Misalnya menurut gua keluar beberapa nama Hifzi, misalnya Rispo. Ya. Menurut gua yang dibayar adalah itu cukup jauh loh dari dirinya dia. Maksudnya Rispo dalam loh aslinya. Iya, maksudnya orangnya sebetulnya dalam. Jadi menurut gua kayak Jim Carrey itu kan saat dia acting dan dirinya tuh kayak kepisah jauh. Nah, itu kayaknya nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya. Nggak semua orang. Dia biasanya agak tipis, dia agak cuma berapa persen gitu, nggak. Ya mungkin kalau gue boleh berasumsi, mungkin seperti Hifzi dan Rispo juga pada saat dia pengen mengutarakan secara serius, orang jadi menganggap sebelah mata. Iya. Kayak apa sih lo gitu. Mungkin nggak tahu juga gue. Agak susah kalau mau nyalek abis itu. Enggak kan ada juga. Benar. Ya jadi ya mau seperti apapun type of komedinya pasti ada cost mau apapun itu ya. Iya. Gua rasa nggak cuma komedi sih. Kayak semua hal. Iya, enggak yang di entertainment khususnya. Veneer gigi tuh cost yang harus dibayar.
Anjing. 4 nama tadi bakal ada di Lucu Fest 2023. Dani ada nggak sih? Dani Aditya ada. Dani Aditya ada. Dani Aditya ada, Empat nama, Oza ada, empat nama Sastra tadi ada. ada. Mereka bakal mengisi banyak sekali panggung. Iya. Dan karena tadi lo bilang Lucu Fest, menurut gua Lucu Fest itu adalah perhelatan komedi yang agak berbeda ya, festival komedi yang agak berbeda dengan festival-festival lain karena Ini bukan festival stand up, ini festival lucu. itu dia. Ini bukan festival stand up per se, tapi ini adalah festival comedy experience. Jadi kita mencoba memberikan alternatif kepada orang bahwa ada loh jenis-jenis kelucuan yang bisa muncul bukan cuma dari stand up Stand up. itu sendiri gitu. Ya, jadi ada variety show, ada Jadi ada kelas-kelas variety aneh, show, ada apa. kelas-kelas aneh gitu. Karena pada akhirnya kan komedi itu evolve mengikuti zaman ya. Dan menurut gue ini salah satu bentuk konkret dari bagaimana kita sebagai si pembuat festival ingin mencoba melakukan terobosan-terobosan gitu. Contohnya? Salah satunya misalnya nanti kita di sana bakal ada blind date, di mana itu adalah sebuah kelas. Ini Basically, beneran bisa nyari jodoh beneran, tapi ntar ada twistnya lah dari kita gitu, dipandu bicaranya tuh gimana gitu. betul. Yang tentu pasti garis benang merahnya adalah komedi. Atau contoh nanti kita bakal ada kayak misalnya barbershop juga, kita bakal bisa barbershop. Tapi karena benang merahnya adalah komedi adalah ya nanti hanya ada boleh model-model tertentu rambut dan itu akan dipilihkan secara random dan tidak boleh melawan. Tapi harus tanda tangan konsen dulu sebenarnya memang. Dan kita juga punya kelas meditasi gitu. Normal atau? Nah, ada plot twistnya Pak. Masih ada protes. Semuanya pasti punya plot Oh, itu yang twist. namanya terapi manusia itu. Iya, ada pijat-pijat kayaknya. Ya, kita Kita juga lagi mikirin ada pijat apa. pijat-pijat, ada pijat Pijat gaib. Lu gaib. udah pernah dipijat gaib belum? Jadi pijat tiba-tiba kesurupan gitu. Serius gua gak bohong. Ya, tapi intinya kita mencoba memberikan experience lah. Ya. Kita mencoba melakukan terobosan baru, memberikan experience lah gitu. Karena ya kita pengen kasih tunjuk bahwa ada berbagai macam. Kalau lucu itu kan ininya banyak ya, Ya. cabangnya banyak gitu. Dan itu makanya namanya Lucu Fest Oke. Tanggal berapa? 2 dan 3 Desember di M Block. di M Block. Di M-Block. Mm-mm. Pertanyaannya gue ini tahun lalu tuh gue datang. Ya. Kira-kira selain yang tadi kalian sebutkan, apa yang berbeda dari tahun sebelumnya? Mungkin yang ini lebih personal ya, up close and personal. Yang berbeda yang pasti nggak ada ini. Kita ada variety show yang event. Jadi misalnya kalau lo cuma lihat di konten Oza sama Sastra Bad Boy Twins, ternyata sekarang Bad Boy Twins-nya tampil live. Happy Broken Family tampil live, Musuh Masyarakat tampil live, Tanpa Arah tampil live. Jadi selain ada individu yang stand up, ada variety show yang tampil live. Habis itu ada activity kelas lain gitu. Ya, pokoknya sesuatu yang berbeda deh untuk dicoba. Ntar tahun depan bilang beda lah. Ya kan emang jualannya Iya, kan harus ada yang beda. emang jualannya begitu kan kita kan. Emang pokoknya kita kasih yang beda aja. Oke, sampai jumpa di Thank M-Block you. Lucu Oke. Fest 2023, 2 sampai 3 Desember 2023. Ya, Betul. thank you. Oke, thank you. Terima kasih sudah datang dan sudah berbagi cerita tentang The Cost of Being Funny. Ya Yes, paling terima closingnya kasih ya. adalah jadi orang lucu tuh nggak semenyenangkan itu kok. Lebih banyak aspek beyond funny-nya daripada lucunya. Ya intinya gitu. Oke. Terima kasih sudah datang and thank you for watching guys. Bye. Bye.